Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etisa Fitri dengan NIM 25243. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori eksternal, dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materinya. Yang pertama yaitu ada magnetic disk. Magnetic disk merupakan piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu berupa logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi dan merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Metode penyelamatan dalam magnetic disk ada dua, yaitu metode silinder dan metode sektor. Yang pertama, metode silinder. Metode silinder merupakan penyelamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, nomor record pada track dari disk membentuk suatu silinder. Jadi, bila suatu disk dengan 200 track per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Yang kedua yaitu metode sektor. Setiap track dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tetap penyelamatan recordnya berdasarkan nomor sektor, nomor track, nomor permukaan, nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan track mana yang akan diakses, dan penyelamatan record terletak pada track yang sama. Komponen magnetic disk terbagi menjadi 5. Yang pertama, spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat perputaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Yang kedua ada cakram magnetik atau magnetic disk. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Yang ketiga yaitu read-write head. Read-write head adalah pengambil data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dan cakram magnetik. Yang keempat ada enclosure. Enclosure merupakan sebuah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembaban, dan hal lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Dan yang kelima yaitu interfacing module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head, dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Materi kedua yaitu optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Adapun ciri-ciri dari optic disk, yang pertama yaitu menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Dan yang ketiga, dapat membaca lebih cepat. Jenis-jenis dari optical disk yaitu ada 4. Yang pertama CD atau compact disk atau laser optic disk. CD merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul, dan pembacaan serta penulisan data pada piringan melalui laser.
DVD atau digital video disc atau digital versatile disc, yaitu pengembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasa, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 GB. Yang ketiga, Blu-ray. Teknologi Blu-ray merupakan format disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Yang keempat ada Fluorescence Multilayer Disc atau FM disc. FM disc merupakan jenis optical disc yang mampu menampung sampai 140 GB data sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per detik. Materi yang ketiga yaitu magnetic tape. Magnetic tape merupakan model pertama dari secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Magnetic tape pertama kali dipatenkan oleh insinyur Jerman Fritz Plaumer pada tahun 1928 berdasarkan penemuan kawat magnetik oleh Valdemar Poulsen pada tahun 1898. Magnetic tape adalah media memori tertua untuk komputer dan masih digunakan sampai sekarang. Karakteristik dari magnetic tape ada 3. Yang pertama, memiliki densitas atau kepadatan data, di mana data direkam dalam titik-titik magnetisasi. Yang kedua, terbuat dari plastik yang disebut mylar dan dilapisi peroksida. Dan yang ketiga, memiliki panjang 2.400 feet dan 3.600 feet, ketebalan 2 mm, diameter 10,5 meter, dan lebar 0,5 inci. Fungsi-fungsi dari magnetic tape ini ada 3. Yang pertama untuk media penyimpanan, yang kedua untuk alat input dan output, dan yang ketiga yaitu untuk merekam audio, video, atau sinyal. Cara kerja dari magnetic tape yaitu dengan cara data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit dan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Jenis-jenis dari magnetic tape terbagi menjadi 2. Yang pertama, mini cartridge, yaitu dapat menampung data sebesar 250 MB sampai 8 GB. Yang kedua ada video tape atau video cassette, yang merupakan alat penyimpanan komputer yang banyak ditemui di pasaran. Video tape terdiri dari berbagai macam format, baik dalam format analog maupun digital. Sistem blok pada magnetic tape yaitu data yang dibaca atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data dapat ditransfer atau antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari 1 atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Di antara 2 blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau interblock gap. Keunggulan dari magnetic tape ini ada 5 macam. Yang pertama, panjang record tidak terbatas. Yang kedua, density data tinggi. Yang ketiga, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Yang keempat, kecepatan transfer data tinggi. Dan yang kelima, yaitu sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan record
Dari sebuah tape file memerlukan pemroses seluruhnya. Kelemahan magnetic tape ini ada 4. Yang pertama, akses langsung terhadap record lambat. Yang kedua, masalah lingkungan. Yang tiga, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Dan yang terakhir yaitu proses harus sekuensial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.